Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan karena Light of Revival masih dapat hadir untuk bisa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dari hari ke hari. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan masih mengaruniakan kehidupan bagi kita sekalian dalam hari yang baru ini. Mari kita mengawali hari kita dengan membaca bagian kitab suci untuk menuntun langkah kita pada hari ini dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Menahan diri dari godaan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, manusia merupakan makhluk sosial dan ungkapan ini saya yakin sudah merupakan satu hal atau satu ungkapan yang umum diketahui oleh banyak orang. Seiring berjalannya waktu, kita bisa melihat dari cerita-cerita kitab suci, Allah melihat beragam potensi bahwa pergaulan atau sosialisasi bisa menghasilkan satu keburukan di dalam diri umat Tuhan, di dalam diri seseorang. Ketika Allah mulai mengkhususkan bangsa Israel, dia mencegah bangsa Israel untuk bergaul dengan bangsa asing, bangsa-bangsa di sekitar mereka. Meskipun tujuannya untuk menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus atau bangsa yang khusus, tetapi juga untuk menghindarkan mereka dari beragam kebiasaan bangsa-bangsa lain yang dapat menjadikan umat Tuhan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat memikat mereka sehingga mereka lebih tertarik untuk hidup seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka dan bukan tertarik untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Raja Salomo, seorang raja yang penuh hikmat, melihat fakta-fakta itu, melihat keadaan itu dan meringkaskannya dalam satu ayat yang sangat indah namun sederhana, yaitu dalam Amsal pasal 1 ayat 10 yang kita baca tadi. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Salomo ingin memperingatkan bahwa di dalam sosialisasi, di dalam pergaulan, sangat ada kemungkinan pergaulan atau sosialisasi itu memberikan pengaruh buruk bagi kehidupan seseorang atau kehidupan umat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 ini, Salomo melihat bahwa sosialisasi atau pergaulan yang buruk dapat membujuk seseorang untuk mengikuti langkah-langkah yang salah. Kita memang tidak bisa menghindari dari yang namanya sosialisasi dan tentu kita akan bergaul dengan banyak orang. Namun Amsal Salomo ini mengingatkan kita bahwa kita harus menerima kenyataan ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang berdosa, yang dapat memberikan pengaruh buruk, yang dapat mengajak kita kepada jalan yang salah di dalam pergaulan-pergaulan kita. Mereka mungkin memiliki penampilan yang baik, tapi mulutnya begitu berbisa, begitu lincah untuk mengajak orang kepada sesuatu yang salah. Ajakan-ajakan mereka nampaknya begitu menggiurkan, begitu menarik hati, dan menawarkan berbagai keuntungan-keuntungan kalau kita mengikuti mereka. Kalau kita membaca terus Amsal ini hingga ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 dan bahkan di dalam ayat yang ke-13, Amsal ini menyatakan bahwa ada keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh orang-orang berdosa atau orang-orang jahat yang mengajak kepada jalan yang salah itu. Salomo menuliskan Amsal ini agar kita menahan diri dari jalan orang-orang berdosa itu. Mengapa? Karena tawaran yang mereka berikan sangat menarik, sangat menggiurkan. Tetapi nasihat Tuhan adalah meskipun tawaran itu begitu menggiurkan, begitu menarik hati, dan kita begitu kepingin, sangat-sangat tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan, sangat ingin menikmati kenikmatan yang ditawarkan.
tetapi nasihat Tuhan sangat sederhana melalui Amsal ini. Tahan diri. Kita mungkin ingin menjauhkan diri dari godaan, dan mungkin sebagai orang Kristen kita berdoa seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami. Jauhkanlah kami daripada kejahatan. Tapi jikalau kita tidak mengawalinya dengan menahan diri kita, maka sia-sialah niat kita, sia-sialah doa kita untuk dijauhkan dari kejahatan, dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita bergaul pada hari ini, ketika kita bertemu dengan orang-orang tertentu pada hari ini, bukan berarti kita harus selalu terbuka, dan bukan berarti juga kita harus selalu serba waspada dan serba curiga. Namun baiklah kita untuk memiliki filter yang kuat, memiliki daya tahan yang kuat, ketika dengan siapapun kita bergaul dan mereka mengajak kepada satu jalan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus mengingatkan kepada diri kita sebelum telinga kita tergiur, hati kita terbujuk, dan pikiran kita ikut memikirkan tentang keuntungan yang mereka tawarkan. Mari kita mengingatkan diri kita untuk menahan diri. Sebab kunci dari semua keberhasilan untuk menjauhkan diri dari godaan-godaan yang buruk adalah menahan diri. Ketika kita belajar menahan diri, maka kita bisa belajar untuk perlahan-lahan melihat mana orang-orang yang menawarkan kepada kebaikan dan mana orang-orang yang mengajak kita kepada jalan yang salah. Kiranya pada hari ini kita boleh belajar untuk menahan diri, dan dari menahan diri itu kita bisa berjalan di dalam jalan yang benar dan mendorong diri kita untuk jauh dari godaan-godaan dari orang-orang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan renungan ini boleh Engkau ketuk pintu hati dan pikirannya, boleh Engkau utus Roh Kudus supaya menjamah hati dan pikirannya untuk menyadari bahwa di dalam pergaulan, di dalam sosialisasi dari hari ke hari, ada begitu banyak ancaman dari orang-orang berdosa. Hamba berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini membuat kami waspada, membuat kami mawas diri, berhati-hati, dan terlebih untuk membuat kami menahan diri dari segala godaan. Tapi tolong kami Tuhan supaya kami jangan serba mencurigai orang, namun juga jangan serba terlalu cepat untuk terbuka, tapi kami belajar untuk berhati-hati yang diawali dengan menahan diri. Tuhan tolong kami sebab hal ini tidak mudah, dan hamba menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah hati dan pikiran kita, yang mendorong kita dan mengajarkan kita untuk menahan diri dari setiap godaan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Kiranya Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.